Materi yang akan kita pelajari kali ini itu adalah tentang sel volta. Di mana nanti untuk sel volta ini masih berkaitan dengan oksidasi dan reduksi. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, oksidasi itu bisa juga dikatakan dengan reduktor. Ya, kalau oksidasi berarti mengalami kenaikan biloks. Kalau reaksinya bisa dituliskan A menjadi A2 positif tambah 2 elektron. Bisa kita lihat di sini. Yang awalnya A, muatannya 0, berubah menjadi ada kenaikan bilangan oksidasinya jadi 2 positif. Begitu. Kemudian selain oksidasi juga ada reduksi. Ya, yang mengalami reduksi bisa juga disebut dengan oksidator. Kalau reduksi berarti mengalami penurunan biloks. Reaksinya bisa kita tuliskan, kalau dalam contoh reaksinya bisa kita tuliskan B2 positif tambah 2 elektron menjadi B. Bisa kita lihat di sini awalnya biloksnya 2 positif, mengalami penurunan menjadi B atau biloksnya 0. Ya, nanti kalau di sel volta yang mengalami oksidasi itu akan berada di anoda dan yang mengalami reduksi itu akan berada di katoda. Atau bisa kita cara mudah untuk menghafalnya CRAO, ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi beginilah nanti salah satu contoh atau gambaran daripada sel volta yang sederhana. Nah, tadi kita sudah cerita bahwasannya dalam sel volta itu akan mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Nanti akan ada beberapa poin yang mengalami reduksi itu yang ada 5 ya di sini. Kalau yang mengalami reduksi nanti akan larut menjadi ionnya. Kemudian yang kedua enol oksidasi lebih kecil daripada enol reduksi. Yang seperti ini bisa dikatakan enol, ada juga yang bilang E derajat atau kalau mau lebih panjangnya bisa dibilang potensial elektroda standar. Ya, kemudian poin yang ketiga bahwasanya yang mengalami oksidasi itu maka akan menjadi kutub listrik yang negatif. Atau cara mudah nanti menghafalnya boleh kepan ya. Katoda positif, anoda negatif. Tadi oksidasi kan berada di anoda berarti negatif. Nah, ya poin yang keempat, pada deret volta yang mengalami oksidasi akan semakin ke kiri. Kemudian yang mengalami oksidasi juga nanti masanya akan berkurang. Ini adalah 5 poin yang mengalami oksidasi pada sel volta. Kemudian yang mengalami reduksi pada sel volta juga ada 5 poin, ya, yang berarti juga kebalikan daripada oksidasi. Kalau poin pertama larut menjadi ionnya, maka pada reduksi mengendap, kemudian enol oksidasinya lebih besar daripada enol reduksi, kutub listriknya positif, yang reduksi, atau boleh kita untuk mempermudah mengingatnya menggunakan kepan ya, katoda positif, anoda negatif. Deret volta, pada deret volta makin ke kanan, kemudian yang kelima yang mengalami reduksi itu masanya akan bertambah. Deret volta itu begini ya, mulai dari Li sampai AU. Atau boleh juga cara menghafalkannya, Lika baca Naruto, mangan aluminium, minum zinc, minum zinc cair, Feni ko senang playboy, H cumi hangus agak pahit au gitu. Jadi dari Li sampai AU atau aurum ini adalah yang merupakan direct volta. Seperti yang kita lihat di poin keempat, kalau semakin ke kiri itu maka semakin oksidasi, semakin ke kanan maka akan semakin reduksi. Seperti itu nanti ya. Jadi bisa kita lihat kembali di sini, kita lampirkan untuk kita bahas dulu direct voltanya ya. Jadi tadi semakin ke kanan, semakin ke kiri semakin oksidasi, semakin ke kanan semakin reduksi. Jadi ada, kita lihat di sini ditampilkan contoh daripada sel volta sederhana. Misalnya ada 2 batang logam di sini. Di sini ada cairannya, kemudian ada 2 batang logam di sini ya. Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan jembatan garam. Nah, ada namanya jembatan garam. Contoh kita buat logamnya adalah yang di sebelah kiri logam Na, yang di sebelah kanan adalah logam Ag.
Nah, ini adalah merupakan kisi-kisi 5 poin yang mengalami oksidasi, juga 5 poin yang mengalami reduksi. Berdasarkan deret volta, bisa kita ketahui bahwasanya Na itu mengalami oksidasi dan Ag mengalami reduksi. Nah, karena Na oksidasi, maka kita bisa lihat dari poin kedua bahwasanya N0-nya Na itu lebih kecil daripada N0 Ag. Kita untuk menentukan N0 Na lebih kecil daripada N0 Ag, kita merujuk kepada deret volta. Na berada di sebelah kiri, sementara Ag berada di sebelah kanan. Kemudian ya, karena Na itu oksidasi, karena N0-nya lebih kecil, ya maka Na merupakan kutub listrik yang negatif atau kutub negatifnya. Nah, Ag merupakan yang kutub positifnya atau yang mengalami reduksi. Berarti kita bisa lihat di poin ketiga, kalau oksidasi maka akan jadi kutub listrik negatif, sementara reduksi akan menjadi kutub listrik positif. Nah, karena Na tadi oksidasi, maka Na lama-lama akan terkikis sehingga masanya berkurang. Sementara Ag akan terbentuk endapan atau bergerak, atau bisa kita lihat juga di poin nomor 5, Ag nanti masanya akan bertambah. Nah, sementara yang di tengah ini seperti yang tadi sudah dikatakan bahwasanya yang di tengah ini adalah jembatan garam. Contoh jembatan garam misalnya KCl. Kalau kita rubah KCl ini menjadi ion-ionnya, maka akan menjadi K positif ditambah dengan Cl negatif. Nah, nanti kalau K-nya ini akan bergerak ke katoda atau Ag. Ag positif ya, atau katoda. Cara mudah menghafalnya tadi adalah KRAO. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, kalau begitu Cl kebalikannya, ya akan bergerak ke anoda atau Na. Kemudian kalau kita cerita berdasarkan sel volta ini, kita membahas tentang bagaimana aliran listriknya. Aliran listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, berarti dari Ag ke Na. Sementara kalau aliran elektron akan bergerak kebalikannya dari kutub negatif ke kutub positif, di mana berarti aliran elektron akan bergerak dari Na menuju Ag. Nah, kemudian untuk lebih mempermudah kita untuk memahami materi sel volta ini, ada baiknya kita ke contoh soal. Berikut diberitahu N0 reduksi daripada Mg 2 positif sama dengan negatif 2,37 volt. N0 reduksi daripada Pb 2 positif sama dengan negatif 0,13 volt. Yang ditanya adalah yang pertama, tuliskan reaksi elektroda dan reaksi sel. Yang kedua atau yang B, tentukan N0 sel. Yang C, tuliskan diagram sel volta. Nah, ini tadi yang merupakan kisi-kisinya, atau untuk mempermudah kita membahas soal ini dilampirkan kembali 5 poin untuk yang mengalami oksidasi dan juga 5 poin untuk yang mengalami yang mengalami reduksi. Untuk menentukan di antara N0 daripada Mg 2 positif dan Pb 2 positif ini, mana yang oksidasi, mana yang reduksi, bisa kita lihat di poin nomor 2. Bahwasanya N0 oksidasi itu lebih kecil daripada N0 reduksi. Kita bisa lihat di sini, manakah yang lebih kecil nilainya, negatif 2,37 atau negatif 0,13. Nah, yang lebih kecil nilainya adalah negatif 0,237. Berarti N0 reduksi Mg 2 positif lebih kecil daripada N0 reduksi Pb 2 positif. Karena lebih kecil, maka Mg 2 positif itu mengalami oksidasi. Nah, berarti juga Pb 2 positif lah yang mengalami reduksi. Atau kalau mau lebih gampangnya lagi ada KRAO ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti yang akan berada di
katoda adalah Pb2 positif, yang berada di anoda adalah Mg2 positif. Nah, reaksinya kalau di katoda seperti yang sudah kita bahas di awal ya, katoda itu reduksi berarti mengalami penurunan bilox. Kita lihat di sini berarti reaksinya kita bisa lihat Pb-nya di awalnya biloxnya 2 positif berubah menjadi 0. Sementara anodanya mengalami kenaikan bilox ya, Mg-nya 0 berubah menjadi biloxnya naik menjadi 2 positif. Nah, kita lampirkan juga nilai N0-nya ya. Untuk Pb nilai nolnya negatif 0,13, untuk Mg nilai nolnya positif 2,37. Kita lihat jumlah elektronnya sama, yang di katoda 2 elektron, yang di anoda juga 2 elektron, makanya sama-sama dikali 1. Kemudian kita tambahkan, tapi yang elektronnya kita coret. Ya, yang elektronnya yang di sebelah kiri kita coret, yang elektron yang di sebelah kanan juga kita coret. Maka reaksi selnya jadi Pb2 positif yang ini tambah Mg yang ini menjadi Pb tambah Mg2 positif, di mana E0 selnya adalah positif 2,24 volt. Nah, yang ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B jawabannya adalah E0 selnya positif 2,24 atau 2,44 volt ya. 2,24 volt. 2,24 volt. Kemudian yang C, tuliskan diagram sel voltanya. Cara menuliskan diagram sel volta yaitu caranya adalah oksidasi, kemudian ada 2 garis miring, kemudian kita tuliskan reduksinya. Ya, yang oksidasi, yang mengalami oksidasi itu adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti yang berada di anoda, kita tuliskan dulu anodanya Mg garis miring, Mg2 positif, kemudian 2 garis miring, kemudian Pb ya untuk yang katodanya, baru garis Pb2 positif. Begitulah cara menjawab untuk contoh soal yang ini. Kemudian untuk lebih memahami lagi, kita ke contoh soal berikutnya. Ya, diketahui potensial elektroda perak dan tembaga, di mana perak tadi adalah Ag, kemudian tembaga adalah Cu. Ya, diketahui seperti ini, bisa kita lihat bersama-sama, Ag positif tambah E menjadi Ag, E0-nya positif 0,8, Cu 2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu, E0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Yang mengalami oksidasi tadi ada 5 poin, kita lampirkan kembali supaya mempermudah kita untuk memahami bagaimana cara menjawab soal-soal atau membahas soal yang kita akan bahas kali ini. Kemudian untuk reduksi yang 5 poinnya juga kita lampirkan kembali ya. Bagaimana untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi? Kita lihat saja poin nomor 2, bahwasanya E0 oksidasi itu lebih kecil dibandingkan dengan E0 reduksi. Nah, antara 0,8 dengan 0,34 kita tentukan saja mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu akan berada di oksidasi ya, menjadi yang mengalami oksidasi maksudnya. Karena yang lebih kecil adalah 0,34, maka Cu itu akan mengalami oksidasi. Nah, Cu karena mengalami oksidasi akan berada di anoda. Begitu juga dengan Ag, karena nilainya lebih besar, maka Ag berada di katoda dan mengalami reduksi. Gitu ya. Nah, untuk jawaban yang A, menuliskan diagram sel volta seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk menuliskan diagram sel volta itu kita tuliskan dulu yang mengalami oksidasi, kemudian ada 2 garis miring, kemudian kita tuliskan yang mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah Cu, kemudian garis miring Cu2 positif, terus kita ada 2 garis miring, kemudian kita tuliskan yang
reduksi. Yang reduksi adalah Ag, kemudian garis miring Ag positif. Inilah untuk yang jawaban untuk yang A. Kemudian untuk menjawab yang B dan C, kita buat dulu reaksi selnya. Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita buat dari awal reaksi selnya. Katoda Ag positif tambah elektron menjadi Ag. Ya, katoda itu mengalami reduksi, berarti pengurangan bilangan oksidasi. Bisa kita lihat di sini awalnya muatannya 0, awalnya muatannya positif 1, berubah menjadi 0, berarti reduksi. Kan gitu kan, awalnya muatannya positif 1 berubah menjadi 0. Sementara oksidasi seharusnya mengalami kenaikan bilox. Nah, bisa kita lihat kalau berdasarkan reaksi ini tidak seperti itu. Cu positif 2 berubah menjadi 0. Ya kan? Nah, ini adalah mengalami penurunan bilox, maka reaksinya harus dibalik. Jadi untuk anoda reaksinya dibalik. Cu menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Karena reaksinya dibalik, maka E0-nya menjadi negatif. Yang awalnya positif, E0-nya berubah menjadi negatif. Kemudian yang akan kita perhatikan selanjutnya adalah nilai elektronnya. Kita lihat yang di katoda elektronnya ada 1, yang di anoda elektronnya ada 2, maka yang di atas itu dikali 2, yang di bawah dikali 1, tetap ya yang di bawah, maka hasilnya menjadi Ag-nya juga dikali 2, jadi 2 Ag positif tambah 2 elektron, karena dikali 2 menjadi 2 Ag. Tapi E0-nya tidak berubah, tidak terpengaruh E0-nya karena ada kita buat kali 2 tadi. Sudah, kemudian anodanya tidak ada berubah karena hanya dikali 1. Selanjutnya elektronnya kita coret. Elektron yang di katoda kita coret dengan elektron yang ada di anoda juga kita coret. Kemudian kita jumlahkan atau kita totalkan. Kita jumlahkan 2Ag tambah Cu, ini ya 2Ag positif tambah Cu menjadi 2Ag tambah Cu2 positif. Di mana E0-nya menjadi negatif 0,46 volt. Ini juga ditambahkan 0,8 tambah negatif 0,34. Nah, yang menjadi jawaban B itu adalah yang negatif 0,46 volt. Potensial standar ya atau potensial elektroda standar itu boleh juga dibilang E0. E0 ini kepanjangannya potensial elektroda standar. Nah, untuk reaksi selnya itu inilah yang merupakan jawaban daripada yang poin C. Nah, sudah terjawablah daripada soal ini bagaimana untuk menyelesaikan poin A, pertanyaan dari poin A, poin B, dan juga poin C. Untuk lebih memahami lagi, ada baiknya kita membahas satu soal lagi ya. Diketahui 2 elektrode sebagai berikut. Yang pertama Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian Zn2 positif tambah 2 elektron menjadi Zn. E0-nya ya yang di atas positif 0,34. E0-nya yang di bawah negatif 0,76. Ada 5 poin dari poin A, B, C, D, dan E yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas, kita lampirkan dulu lagi 5 poin yang mengalami oksidasi dan juga 5 poin yang mengalami reduksi. Seperti membahas soal-soal yang sebelumnya, untuk menentukan oksidasi dan reduksi, kita lihat di sini poin 2 bahwasanya E0 oksidasi itu lebih kecil daripada E0 reduksi. Kita lihat antara positif 0,34 dengan negatif 0,76 mana yang lebih kecil. Maka yang lebih kecil itu akan menjadi oksidasi. Ya, atau boleh juga kita ambil kesimpulan bahwa semakin positif semakin mudah untuk mengalami reduksi. Artinya kebalik atau sama saja seperti yang barusan kita sampaikan tadi ya. Nah, karena dia positif berarti lebih besar itu mengalami reduksi. Karena dia negatif berarti lebih kecil. Nah, sementara E0 oksidasi itu lebih kecil daripada E0 reduksi berarti minus 0,76 itu adalah untuk yang E0 oksidasinya. Maka yang mengalami reduksi adalah Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Ini yang mengalami reduksi.
Karena mengalami reduksi, maka berada di katoda atau kutub positif, ya. Karena Zn 2 plus tambah 2 elektron, reaksi yang ini maksudnya mengalami oksidasi, maka berada di anoda atau kutub negatifnya. Cara mudah menghafalnya tadi ya, kerao, katoda reduksi, anoda oksidasi. Untuk menentukan kutubnya positif atau negatifnya, cara mudah menghafalnya adalah kepan, ya. Katoda positif, anoda negatif. Itu adalah untuk jawaban dari poin A. Kemudian untuk menjawab poin B, ya, untuk menentukan enol selnya ada baiknya kita tentukan dulu reaksi yang terjadi di katoda apa saja. Ya, katoda kan mengalami reduksi. Reaksinya sudah benar ya. CO2 positif, di sini awalnya 2 positif menjadi 0, berarti tinggal kita copy paste saja. Sementara untuk yang oksidasi karena seharusnya oksidasi itu mengalami kenaikan Bilox, ya, maka reaksinya dibalik yang ini. Jadi yang awalnya negatif, enolnya karena reaksinya dibalik maka enolnya menjadi positif. Kita lihat jumlah elektronnya sudah sama-sama 2 elektron, berarti tidak perlu dikali lagi ya, sudah sama tinggal dikali 1. Maka langkah selanjutnya tinggal kita coret ya elektron yang ada di katoda dengan elektron yang ada di anoda. Selanjutnya kita jumlahkan, jadi Cu2 positif tambah Zn menjadi Cu tambah Zn2 positif. Nah, E0-nya dijumlahkan juga 0,34 tambah 0,76. Jadi E0-nya sama dengan positif 1,1 volt. Yang inilah yang merupakan jawaban dari poin B. Sementara poin C yang ini jawabannya. Yang merupakan reaksi elektroda dan reaksi sel ini secara keseluruhan. Kemudian yang untuk yang D tentukan elektroda yang bertambah dan elektroda yang berkurang. Nah, yang bertambah itu di poin 5, yang massa bertambah itu yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah Cu ya. Sementara yang berkurang adalah Zn karena mengalami oksidasi. Kemudian yang E menentukan larutan ion yang makin pekat. Karena Zn yang berkurang, maka larutan di sini akan semakin pekat. Semakin berkurang berarti Zn-nya larut di dalam larutan ini. Larutan Zn-nya di sini ya. Nah, jadi bertambahlah di sini, maka larutan di sini akan bertambah pekat. Sementara yang ini yang ada di sini itu membentuk endapan, bertambah, jadi massa si Cu bertambah, membentuk endapan di sini. Maka untuk yang E, larutan yang makin encer adalah larutan Cu2 positif, larutan yang makin pekat adalah Zn2 positif. Jadi sudah terjawablah untuk soal yang kita bahas yang terakhir ini ya. Ini merupakan soal yang terakhir yang kita bahas. Jadi sampai di situ dulu untuk pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini mengenai sel volta. Terima kasih.